Bisa. Alhamdulillah, sampai Palestina dengan itu berbeda. Palestina itu negeri yang paling mesakil, dijajah, sing di negara yang malah relatif dulu, dikuasai oleh Israel. Anak-anak mereka bersekolah kosong, dibuang terus oleh Israel, Yahudi. Mulai kita senantiasa berdoa untuk nanti mungkin Palestina itu memang dikontrol kita. Kalau bahasa kalian ya, menguasai daerah ini. Jadi yang rumah malah saya kontrak gitu. Bukannya saya kontrak. Ya, saya sini pun, saya makin masih mau naik-naik, ini saya penting kenal sih begini. Mungkin kalau sekarang, saya sini pun modal akan satu kali pun memakan besar, isinya rahasia mantap. Akan tahu siapa yang tinggal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah siap ibu-ibu? Mari, saat ini Allah sedang melihat kita. Saat ini Allah sedang menyaksikan kita semua. Untuk itu mari hadirkan rasa khusyuk dalam suasana batin kita. Mudah-mudahan pengajian ini diberkahi dan semua jamaahnya diampuni dosa-dosanya. Kalau ada penyakit di tubuh ibu dan bapak, semoga dengan penuh kasih sayang Allah yang Maha Penyembuh mengangkat penyakit yang ada di tubuh kita. Allah menyembuhkannya dan menggantikannya dengan kesehatan wal afiat. Alhamdulillah. Biasanya
Saya itu Bu, kalau melihat bintang-bintang bercahaya malam hari. Tapi pagi ini saya melihat bintang-bintang bercahaya. Yaitu pancaran dari hati iman ibu bapak sekalian yang insya Allah dijadikan ahli surga. Ini yang luar biasa. Itulah sebabnya Rasulullah pernah menyampaikan salah satu hadis qudsi ya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tuhibbu salasan. Ada 3 golongan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, berarti Allah menjadikan kita semua ahli surga. Dan mudah-mudahan dari umur kita nih yang terus bertambah. Kalau kita sadar, setiap hari umur kita itu bertambah, tapi usia kehidupan kita di dunia makin berkurang. Karena kita setiap hari itu makin mendekati ajal kita, batas umur yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau batas umurnya 63 tahun seperti Rasulullah, kalau sekarang sudah ada yang 62 tahun 11 bulan, tinggal 1 bulan. Itu dulu. Orang yang sadar ini, orang yang benar-benar memahami bagaimana kejadian yang sesungguhnya, bahwa kita semakin hari makin dekat dengan ajal, dan ajal kalau datang nggak pernah ngasih tahu. Bu, saya tanya, kenapa ajal kita nggak diberitahu oleh Allah? Bu? Supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita menyiapkan bekal kita. Coba kalau dikasih tahu itu yang duduk di ujung seminggu lagi, apa nggak stres? Wah piye, cicilan belum lunas. Stres. Tapi dengan itu semua, biar kita itu benar-benar menyiapkan bekal-bekal kehidupan ini untuk akhirat. Itulah sebabnya makanya di dalam Al-Quran Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan semangat buat kita bahwa sesungguhnya kita ini dijadikan calon ahli surganya Allah. Yaitu dengan kecintaannya. Yang pertama, nah ini Bu, tolong ini disimak, ya. Masuk kanan, berhenti di tengah, bukan masuk kanan keluar kiri. Tapi ada nih orang yang masuk kanan keluar lagi, nggak masuk sama sekali. Tapi bukan jemaah di sini. Yang pertama, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Surah apa? Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Lihat kecintaan Allah di sini. Orang-orang yang selalu menjaga salatnya akan aku wariskan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Bayangkan Bu, menjaga salat. Apa Bu Pak maknanya menjaga salat? Yang pertama, menjaga salat itu maknanya begini. Misalnya Bapak Ibu mendengar hayya 'ala shalah. Ibu Bapak jawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi, aku datang ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Berangkat ke masjid. Jadi kalau untuk diwariskan surga Firdaus enggak enteng, berat. Dulu waktu haji jaraknya 5 kilo ke Masjidil Haram rajin.
pulang haji, masjidnya di sebelah rumah, berat. Ini yang perlu kita merenung diri masing-masing. Jadi yang pertama, kalau ingin diwariskan surga Firdaus, Bu, saya tanya, kalau namanya waris perlu disidang apa enggak? Ibu bapak dapat warisan dari orang tua tanah, ya langsung dapat, nggak perlu ke pengadilan. Maka orang-orang yang diwariskan surga Firdaus, dia nggak menikmati yaumul hisab, nggak dihisab, tapi bigoiri hisab. Tapi untuk mencapai itu semua amat berat. Mari kita jujur, apakah selama ini ketika azan berkumandang kita bisa menjawab dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Berangkat deh ke masjid, salat fardu berjamaah. 5 waktu jaga, kata Allah, berjamaah di rumahku yang mulia, di masjidku yang mulia. Maka kalian akan aku wariskan surga Firdaus. Di surat Al-Mu'minun begitu jelas. Namanya waris, Bapak Ibu nggak perlu dihisab lagi. Makna yang kedua, menjaga sholat apa? Aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau memang sudah sholat, selesai sholat, kembali ke masyarakat, dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sombongnya hilang. Yang ada rendah hati di hadapan manusia. Dia tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Dia tidak pernah merasa mulia dari orang lain. Dan kalau dia memandang orang lain, yang dipandang kelebihannya. Sehingga ada sambungan silaturahim, buyut rukun. Tapi kalau kita sudah memandang orang di bawah kita, sulit untuk bisa menyambung kasih sayang. Nih, makna yang kedua. Yang pertama, udah sholatnya fardu 5 waktu berjamaah di masjid, selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang, rendah hati. Aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang kan banyak yang STMJ, sholat terus, maksiat jangan. Itu mas sholat yang ditolak, nggak diterima. Sholat yang mabrur, yang diterima oleh Allah, dia buktikan setelah dia sholat, kehidupannya selalu guyup rukun bersaudara kepada siapapun. Dia senang mendoakan orang lain, lihat tetangga dapat nikmat, dia doakan semoga nikmatnya berkah buat dia ya Allah. Ini berat kalau untuk dapat surga Firdaus yang gratis tanpa dihisab. Makna kedua ya. Jadi kalau Bapak Ibu sholatnya khusyuk, selesai sholat kembali ke masyarakat juga khusyuk, di tengah masyarakat khusyuk. Artinya apa? Khusyuk di tengah masyarakat, jangan sampai lidah ini menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai menyakiti hatinya, menghina, melecehkan. Itu sholat yang mabrur, yang kayak gitu tuh yang diterima. Karena dia buktikan khusyuk sholat ketika berhadapan dengan Allah, dia juga khusyuk ketika berhadapan dengan sesama manusia. Dia nggak mau menyinggung perasaan orang lain. Pikirannya selalu baik sangka kepada siapapun, baik sangka. Orang tahu syukur, nggak tahu. Di masyarakat kan kadang-kadang ada kompor. Nah, yang saya pengalaman. Saya dengar ibu itu begini ya, oh pancet, kompor. Tapi orang-orang yang membuktikan sholatnya, ibu itu baik, dia nggak seperti itu. Kamu aja yang nggak tahu, kalau saya tahu, ibu itu baik betul kok. Mungkin dia lagi capek, dilindungi, ditutup aibnya oleh dia. Ini sholat yang diterima. Jadi sholat yang diterima, sholat yang mabrur adalah orang itu selesai sholat senang menutupi aib orang lain. Dimanapun dia tidak pernah.
Karena sadar, lupa, kita masih dihormati orang karena apa? Karena aib kita ditutup oleh Allah. Coba kalau aib saya dibuka, nggak ada yang mau pengajian. Oh, hati ireng pulang semua. Saya diamanati ini karena apa? Allah masih menutupi aib saya. Ini yang harus kita sadari. Maka kamu ditugaskan oleh Allah, tutupi aib orang lain agar nanti pada hari kiamat aibmu aku tutup, kata Allah. Tuh. Mari kita menjadi orang yang melembutkan hati orang lain. Artinya melembutkan apa? Kalau ada orang yang sedang menggunjing hadir kita, jadilah air penyejuk, bukan jadi kompor. Orang aslinya orangnya baik. Oh gitu. Nah, saya contohkan lagi nih Bu, ya, saya contohkan. Kita itu kan nggak boleh berbohong. Tapi berbohong yang ini dianjurkan oleh Rasulullah, dianjurkan berbohong yang ini. Misalnya begini nih, A dan B berseteru, musuhan. Kita datang ke A, kata A, oh B itu kurang ajar. Nanti kalau ketemu saya akan membuat perhitungan. Kita masih tahu ke A. Loh, kemarin si B ketemu saya, katanya kangen sama kamu A. Kapan bisa makan bersama sama kamu A? Akan kaget. Oh iya, dia ngomong sama saya. Padahal kita nggak ketemu B. Ini bohong yang kayak gini yang dianjurin Nabi. B itu kangen, ingin melanjutkan silaturahmi lagi denganmu, ingin bersaudara kembali. Bahkan B mohon maaf kalau B ada salah sama kamu. Ini terharu. Kemudian kita datang ke B. Oh B marah-marah. Kemarin saya disakiti oleh A. Oh iya tuh. Oh. Nanti kalau ketemu awas. Kita langsung ngomong ke B. Kemarin saya ketemu sama si A. Kok nggak gitu? A ngomong sama saya. Aku kangen deh kemudian ketemu. Sudah ada kerinduan kapan kita bisa berjalan-jalan bersama-sama. Kapan kita bisa ngobrol lagi karena A. Oh iya ngomong. Lah mosok aku ngapusin kowe padahal aku sih. Ini B terharu, akhirnya A ketemu B berpelukan, nangis dua-duanya, hasil bohong kita. Sebagai air penyejuk, tapi kalau jadi kompor, B oh aja kita, dunia ini bubar. Itu makna orang yang salatnya diterima oleh Allah. Hatinya selalu ingin mencari di mana ada kebaikan, dia harus masuk ke sana. Kalau dia tidak ikut serta dalam kebaikan, dia menyesal dan sangat rugi. Ini orang yang salatnya diterima. Karena dia mikir, ketika saya salat, saya berhadapan dengan Allah. Saya memunajat kepada Allah. Bahkan setelah sholat, saya berdoa kepada Allah. Apalagi yang tahajud. Wah, rajin istiqomah tahajud. Bayangin. Mari kita buktikan hasil sholat kita yang sudah puluhan tahun ini. Bagaimana kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Apa artinya Bu? Manusia yang paling baik, kata Rasulullah, adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Tuh, itu hasil sholat yang diterima. Jadi yang pertama, dengan kecintaan Allah, tanda orang-orang yang sekarang hidup di bumi, kalau memang ingin dapat kecintaanmu dan mendapatkan surga Firdaus tanpa dihisab, buktikan sholat-sholat kita. Kalau bapak jadi seorang bapak, jadilah seorang bapak suami yang soleh. Ibu, jadilah seorang suami soleh, suami yang dapat dibanggakan oleh istri dan anak-anak, suami yang di rumah lebih banyak tersenyum, gak pernah marah seperti suami-suami ibu, gak pernah marah. Karena apa? Dia soleh, dia membuktikan hasil sholatnya dalam rumah tangga
Bahkan suami-suami ibu sering mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Tuh, ya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Di rumah tangga, suami-suami ibu menjadi teladan yang dirindukan oleh anak-anak. Kalau ibu jadi seorang istri, jadilah istri solehah, istri yang mulia akhlaknya, istri yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangganya, terasa sejuk karena ada istri solehah. Man syaraka iza asraka, kata Rasulullah. Dunia adalah perhiasan, tapi seindah-indah perhiasan adalah seorang istri yang solehah. Bayangin Bu, kalau ibu solehah kalah dunia. Intan, berlian, emas gak ada apa-apanya dibanding ibu. Karena apa? Ada pancaran surga dari hati ibu. Jadilah penyejuk di rumah tangga. Jadilah seorang istri yang pandai mendidik anak-anaknya mulia dunia dan akhirat, agar anak-anak kita jadi anak soleh dan solehah. Apa arti anak soleh dan solehah? Tandanya apa anak soleh-soleh? Setiap habis sholat, dia menitipkan air mata. Dia mendoakan keselamatan ibu bapaknya, dunia dan akhirat. Itu tanda anak soleh dan solehah. Karena dia berterima kasih. Dia tahu bapaknya pergi pagi pulang sore untuk menyekolahkan dia. Dia tahu bapaknya capek untuk mendidik dia, membelikan sepeda, membelikan motor. Maka dia bersyukur kepada Allah. Setiap habis sholat, dia menitipkan air mata. Ya Allah, kasihi dan sayangi bapak ibuku sebagaimana mereka mengasihi aku dan menyayangi aku sejak aku kecil. Tuh, itu anak soleh tandanya itu aja, cuma satu. Rajin ibadah, rajin sholat tepat waktu, di awal waktu, ya. Dan setelah sholat selalu tidak pernah melupakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak pernah dia tinggalkan itu. Jadi yang pertama, kalau mau mendapat gratisan, ya, surga Firdaus tanpa nanti hari kiamat, Bapak Ibu gak dihisab oleh Allah. Syaratnya itu surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Yang kedua, bagaimana Allah turun kecintaan kepada seorang hamba agar hambanya dinaikkan ke surga dengan derajat yang tinggi. Inna Allaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu Allah cinta kepada orang-orang yang senang taubat. Nah ini dia. Senangnya tuh taubat. Tiap hari dia renung diri, dia merenungkan, ya Allah, umurku sudah 60 tahun, umurku sudah 65, 70. Apakah nanti ketika Engkau memanggil pulang aku, ya Allah, aku bisa wafat husnul khotimah? Mengeluhlah kepada Allah. Jangan kepada manusia mengeluh itu. Mengeluhlah kepada Allah. Apalagi ibu bapak di keheningan malam, dikala orang-orang tidur nyenyak, bapak ibu bangun tahajud berjumpa dengan Allah. Setelah tahajud terbayang ibarat lambaian tangan malaikat maut yang hendak mencabut nyawa. Tanpa terasa air mata membasahi pipi. Kita muhasabah, kita istighfar. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ibu,
taman surga? Masih hidup di dunia, tapi kata Allah, hambaku itu bagaikan duduk di taman surga, bangun tahajud, dan setelah tahajud mohon ampun yang banyak kepada Allah dengan istighfar. Itu ibu bapak bagaikan duduk di taman surga. Sampai rumah buka surat Az-Zariyat mulai ayat 15 sampai 18. Itu mereka yang memohon ampun di sepertiga malam, kata Allah. Hamba itulah yang ketika hidup di dunia bagaikan duduk di taman surga Allah. Inilah nikmatnya berupa kita pengajian. Kita mengagungkan dan membesarkan asma Allah. Kita tadabbur Al-Quran. Inilah keutamaannya. Bisa membuat hati semakin sejuk, semakin tenang kita dalam menjalani kehidupan ini. Makin tenang setiap hari. Kalau Bapak Ibu semakin tenang dalam menjalani kehidupan ini, Bapak itu yang namanya penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, hipertensi udah betah di tubuh Bapak Ibu. Pergi dia. Kalau ketenangan itu terus kita tumbuhkan dalam kehidupan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, itu. Kalau saya sekarang usia masuk 62 tahun, arep ngopo meneh? Coba. Kata Rasulullah, ummati baina sikti wa sab'i. Umatku itu usianya antara 60 70. Kalau bahasa kita, mau ngapain lagi kalau masih bulan-bulan? Bu, penyakit dunia Bu, 3F. Penyakit dunia 3F. Apa Bu? Food, ya, kuliner, food. Fun, hiburan. Yang terakhir apa? Fashion. Tuh, itu penyakit dunia tuh. 3F. Food, fun, fashion. Makanan, hiburan, gaya hidup. Ini yang harus dilawan oleh manusia. Ya. Itulah godaan. Makanya orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah, inilah calon ahli surga. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Setelah dia tobat, Bu. Setelah dia tobat, dia menjaga dirinya, yaitu dia senang mensucikan dirinya. Jadi kalau dia membawa dalam kehidupan dirinya, jangan sampai dirinya itu dibikin dosa oleh dirinya sendiri. Dia jaga betul-betul. Jangan sampai aku dapat dosa lagi. Dosa yang kemarin itu udah setumpuk. Masa mau saya tambah lagi dosa itu? Coba, ya. Inilah kecintaan Allah, orang yang senang tobat dan selalu ingin mensucikan jiwanya dengan tobat tadi. Setelah dia tobat, dalam kehidupan dia sangat berhati-hati menjaga dirinya. Nih ya Bu, hati-hati menjaga diri yang paling utama apa? Jangan sampai di hati ini sekecil apapun ada rasa iri dan dengki kepada orang lain. Itu yang paling berat. Karena nggak terasa di hati, di dalam hati. Dalam lautan bisa diukur, dalam hati siapa tahu. Kelihatannya di luar tersenyum baik, tapi hatinya tidak menerima. Ada istilah apa Bu? Musang berbulu domba. Ya, bulunya bagus seperti domba, tapi hatinya hilang. Karena ada rasa iri dan dengki. Ini yang harus kita hindari yang paling utama. Jangan sekecil apapun di hati kita ada rasa iri dan dengki. Ini nyambung dengan hasil sholat tadi. Ibu selesai sholat bacanya apa? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faqri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kan. Ayo kita buktikan. Kalau ibu sudah memohon ampun, bapak sudah memohon ampun, atau diri saya sudah memohon ampun, jangan setelah berdoa
setelah istighfar berbuat dosa lagi. Ini kadang-kadang dilupakan. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kita disuruh doa Allah. Ini Allah yang menyuruh. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Ini Allah yang menyuruh agar kita ke surga lagi. Pak, kita aslinya bukan penduduk dunia. Kita aslinya penduduk surga. Karena bapak moyang kita diturunkan dari surga ke dunia, kita lahir di dunia. Dengan diturunkannya Al-Quran, itulah surat cinta dari Allah agar hamba-hambanya dikembalikan ke penduduk asli surga. Maka bersahabatlah dengan mencintai Al-Quran. Itu. Jangan cuma Ramadan pada rajin baca Quran. Tiap hari minimal 5 ayat, baca artinya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Nah ini yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang selalu dekat hatinya dengan Allah, tempat tinggalnya Jannatul Na'im, surga penuh kenikmatan. Menjaga kedekatan hati kita dengan Allah. Artinya istiqomah. Orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang gak mau jauh lagi dari Allah. Orang-orang yang tidak mau berjarak lagi dari Allah. Bu, saya tanya, ada nggak yang punya anak balita 2 tahun? Wah, udah pada punya cucu semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umur dipanjangkan dalam keberkahan. Saya kira masih ada yang punya anak balita 2 tahun. Kalau ada seorang ibu yang punya anak balita 2 tahun, lihat bu, ibu sebentar. Kalau ibu mau pergi, nih anak nangis, betul nggak? Dan saya tinggal karena manja. Karena manja, maunya nempel aja sama ibu. Kita kepada Allah harusnya lebih dari ini, Bu. Nempel aja terus sama Allah, ngelendol, manja sama Allah. Itu harusnya. Ibarat anak kecil yang memeluk ibunya kalau ditinggal nangis. Maka kita mohon kepada Allah, jangan tinggalkan aku sesaat pun ya Allah. Aku ingin selalu merasakan kedekatan denganmu ya Allah, agar aku nikmat dalam ibadah, aku nikmat dalam menjalani kehidupan ini. Jangan tinggalkan aku ya Allah. Aku ingin bermesraan denganmu. Bagaimana Bu bermesraan dengan Allah? Tahajud, istiqomah. Saya tanya Bu ya, sudah istiqomah tahajudnya? Nah, jawabannya insya Allah. Kalau bisa begitu, karena ini yang paling mahal. Setelah sholat fardu, yang paling mahal adalah tahajud. Di keheningan malam, di sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia. Dalam hadis Rawahul Bukhari Muslim, Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang tahajud. Mana hambaku yang mau tahajud? Kalau dia berdoa, aku ingin kabulkan. Dia memohon ampun, aku ingin ampuni dosa-dosanya. Ketika dia punya hajat, ingin aku kabulkan hajat-hajatnya semua dengan kebaikan. Jadi istiqomah inilah Bu yang mengantarkan semua kita ke surganya Allah. Innal ladzina qalu rabbuna
Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kau bisa istiqomah, aku kirimkan malaikat. Malaikat akan turun kepada dirimu dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah kamu takut, jangan pernah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kamu, kata malaikat, dengan surga yang dijanjikan Allah kepada. Surat Fussilat ayat 30. Orang yang istiqomah. Ibu, yuk kita hadirkan rasa khusyuk. Ya, Ibu. Ini Allah lagi melihat kita, Bu, maaf yang sebesar-besarnya. Allah lagi nyatuk kita, Bu. Nah, kalau lihat yang begini kita doain semoga selalu sehat. Ketika ibu mendoakan orang lain, orang yang didoakan tidak tahu, ribuan malaikat mendoakan bapak dan ibu. Benar ini. Bayangkan, kita mendoakan jalan pagi, Ibu, disalib sama suami istri. Bu, disalib suami istri yang jalan pagi, doain semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Orang itu mah nggak tahu, tapi saat itu turun ribuan malaikat mendoakan ibu. Allahumma firlahu warhamhu, kata malaikat, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Tunggu malaikat doain kita. Ketika ibu mendoakan orang lain, orang yang mendoakan tidak tahu. Inilah yang ketiga. Saya simpulkan yang pertama, jangan pernah menunda waktu sholat. Ini pesannya, Bu. Innallaha uhibbu as-salatu ala waqtiha. Allah menyatakan, aku cinta pada hambaku yang menjaga sholatnya di awal waktu. Ketika azan berkumandang, dia bersiap-siap berjumpa dengan aku lewat sholat mereka. Gak mau sholat zuhur jam 2, gak mau. Coba kalau sholat zuhur mepet, yang ada terburu-buru, rakaatnya lali, bikin seluruh apa? Lali deh, nggak bisa khusyuk. Gimana mau khusyuk sholat udah mepet, terburu-buru, dunia ada yang diingat. Padahal dalam Al-Quran, akimi sholat li zikri, kata Allah. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Bukan ingat dunia, bukan ingat program, bukan ingat mau cari duitnya, bukan. Tapi dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, aqimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Yuk selama ini mari kita jujur, lebih banyak khusyuk apa sekadar gugur kewajiban. Singgung pengalaman. Ya. Mari kita usaha, umur kita udah berapa? Apakah kita masih belum bisa khusyuk dalam sholat? Yang kedua, saya simpulkan, banyaklah bertobat. Kali-kali aja nih, Bu, ya. Kita lagi astagfirullahaladzim, meninggal, husnul khotimah. Betul. Lagi mohon ampun, kecintaan turun, aku ingin berjumpa dengan hambaku, kata Allah. Diambil dia, wafat meninggal dunia, husnul khotimah. Itu kesimpulan yang kedua. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dia senang mensucikan jiwanya. Dan yang ketiga, istiqomah adalah apa? Dia menjaga kenikmatannya untuk dekat dengan Allah. Dia nggak mau lagi pikirannya gundah gulana, kecewa, nggak mau. Dia ingin berterima kasih kepada Allah, bersyukur dengan istiqomah. Dia jaga sholat tahajudnya, dia jaga sholat fardunya di awal waktu ketika azan berkumandang, bahkan syukur berjamaah di masjid. Orang beriman itu dengan masjid seperti ikan dengan air, nggak bisa pisah. Kalau ikan mulai menjauhi air, ikan mau mati. Orang beriman kalau mulai menjauhi masjid, hatinya mati, sulit bisa tenang, gersuai gaya.
Gak pernah bersyukur. Pesan terakhir, Pak, kalau masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum jasad kita disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa melangkah ke masjid, melangkahlah sekarang sebelum jasad kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Pesan ketiga, kalau sekarang kita masih bisa baca Quran, cintai Al-Quran, baca Al-Quran sebelum nanti jasad kita dibacakan Al-Quran oleh orang-orang banyak. Pesan terakhir dari tausiah ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan. Allah menurunkan hidayah ke dalam hati ibu dan bapak sekalian, sehingga hati kita mencintai masjid, hati kita mencintai salat berjamaah di masjid, dan hati kita mencintai Al-Quran. Kalau suatu saat kita dipanggil pulang oleh Allah, kita semua diwafatkan husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga pengajian hari ini menjadikan semua dosa dan kesalahan kita digugurkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan ini, semua Bapak Ibu dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, keluarga yang sehari-harinya penuh ketenangan dan ketentraman dalam suasana mawadatan warahmah, suasana yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuhmiluna biha jami'il hajat وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى البيان من جميع الحالات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا الله اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا لطيف يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. يا الله, hari ini kami yakin kepadamu, saat ini Engkau pasti sedang melihat kami, saat ini Engkau sedang menyaksikan kami. Inilah kami ya Allah, hamba-hambamu yang lemah tiada daya, hamba-hambamu yang masih ada dosa di tubuh kami ya Allah. Hari ini kami menghibah dan memohon belas kasihan-Mu, maka di bawah keagungan dan kebesaran-Mu kami tadahkan tangan kami. Di bawah luasnya hamparan kasih sayang-Mu kami ulurkan kepada Engkau yang Maha Agung ya Allah, harapan, kebaikan, hikmah yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah, maafkan dan ampuni kami kalau selama ini nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami gunakan untuk lalai kepadamu. Kami jujur sering menunda-nunda waktu sholat ya Allah. Maafkan kami semua. Hilaf dan dosa kami sering hadir ke hadapan-Mu, tapi Engkau malah membalasnya dengan rezeki nikmat yang lebih banyak lagi. Engkau memang Maha Kasih dan sayang kepada kami semua. Ya Allah, kami sadar bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kami banyak berbuat khilaf dan kesalahan. Tapi hati kami yakin ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Ghafur Rahim. Oleh sebab itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa ayah ibu kami ya Allah, bapak ibu kami yang telah mendidik kami. Ya Allah, ampuni semuanya. Baik bapak ibu kami yang masih sehat, apalagi bapak ibu kami yang sudah meninggal dunia.
bagi bapak ibu kami yang sudah meninggal dunia. Kasihi dan sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kami kecil, ya Allah. Terimalah amal soleh, amal ibadah ibu bapak kami. Ampuni semua dosa-dosanya. Angkat derajat ibu bapak kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia. Lapangkan kuburnya sejauh-jauh mata memandang, agar ibu bapak kami bisa mencium aroma wanginya surga-Mu. Terangi alam kubur ibu bapak kami dengan cahaya Al-Quran-Mu yang agung, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, ya Allah. Jadikan kami hati ini, ya Allah, agar Engkau turunkan hidayah ke dalam hati kami. Taufik-Mu, ya Allah, agar kami bisa menjaga kedekatan dengan-Mu dengan ibadah-ibadah kami yang penuh nikmat, yang penuh khusyuk dalam ibadah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami semua bisa menjadi orang soleh dan solehah. Itu karena dulu ibu bapak kami mendoakan kami. Nah, nanti kalau dewasa, Allah jadikan kamu anak soleh-solehah. Doa ibu bapak kita dijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Maka saat ini ibu dan bapak menjadi hamba yang soleh dan solehah. Pada akhirnya, ya Allah, kami pasrahkan hidup ini dalam kami menjalani sisa umur ini, ya Allah, ke dalam hangatnya belayan dan pelukan erat kasih sayang ridho-Mu. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perkenankan dan kabulkanlah, ya Allah, doa-doa kami, hamba-hamba-Mu yang sesungguhnya lemah tiada daya ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah. Kalau ada salah itu pasti datang dari diri saya. Tapi kalau ada hikmah, ada kebaikan, itu mutlak hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Jazakumullahu khairan katsiran. Usikum wa nafsi taqallah wa fadlal muttaqin billahi taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ausia dari Bapak Bapak yang nangkok, mungkin bisa itu Bapak yang nggak akan sakit itu raih, ya sakit itu amalkan. Yang pertama di mereka, ya satu keluarga sama itu ya sakit suatu jauh. Amin ya amin. Jadi pun kata yang tidak terakan juga bisa kita amalkan. Nah itu yang hormati, terus menurut dalam menurut story, maka informasi kesehatan. Alhamdulillah kita keluar itu diketahui tamu naik, ya saking pimpinan rantai Muhammadiyah Kamanda Utara, maupun Bapak Ketua CRM, yaitu Bapak Dr. Ali Muhammad, ya, berikan informasi tetap. Apa nih Bu ya? Padahal tak kenal Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, selamat ngajian yang dibilang Allah. Alhamdulillah pada pagi hari semua bisa hadir pada kajian yang di sini dalam posisi yang walafiat. Kali ini saya tidak akan menyampaikan apa-apa, hanya menyampaikan hal-hal berikut. Kami dari Pimpinan Panti Muhammadiyah Taman Beto Utara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang pertama Ustadz Haji PR Rahmanto MSI yang pada pagi hari benar memberikan ceramah yang sangat mencerahkan kita semuanya. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah semuanya yang selalu hadir pada pengajian pagi untuk memberikan ahad pinjam ini. Kami sangat berharap ya, untuk pengajian ahad pinjam ini selalu tambah makmur, semakin banyak jamaah yang bisa menghadiri, jadi Bapak Ibu khususnya bisa mengajak saudara-saudara tetangga semuanya untuk memberikan, untuk memakmurkan hasil dalam pengajian di kongres ini. Kemudian terima kasih kami sampaikan juga kepada segenap pengurus Bapak Haji KM Mansur SD sebagai ketua dan segenap pengurus ya, yang mempersiapkan seluruh acara pengajian rutin ahad ini. Semoga selalu istimewa dan selalu memajukan pengajian ahad ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memberikan satu pengumuman ini di ranting Taman Beto Utara ini sebenarnya juga ada pengajian rutin. Jadi kalau di sebelah timur Ringwood itu ada pengajian juga, namanya pengajian ahad pagi pakai AP. Sama juga pengajiannya jadi Bapak Ibu dan biasanya ibu lebih banyak yang hadir Bapak-bapak. Tidak tahu ya, tapi pengajian ini diadakan di sebelah timur Ringwood sehingga Bapak Ibu yang berkenan bisa hadir pengajian. Insya Allah nanti hari Senin itu ada pengajian juga namanya pengajian formal ya. Singkatannya forum komunikasi masjid dan mushola. Itu saya ini sebagai timur Ringwood ya, saya kalau Bapak Ibu berkenan, Ibu saya berkenan, dan bisa hadir itu hari Senin untuk jadwal minggu depan besok pagi, besok malam itu di Masjid Al-Falah di Al-Falah di Brajan Tempura. Jadi monggo itu jam 8 malam. Dengan saya juga dulu langsung akan ikut di itu. Lalu habis semuanya tidak keberatan, Allah dengan semuanya. Itu tujuannya semua adalah rangka untuk memberikan, memakmurkan pengajian-pengajian yang diadakan di nah mungkin bisa saja bagi semuanya dan saya perkenalkan mungkin pertama kali saya bisa dihadiri bagi semuanya. Saya ini sebagai ketua ranting PLN Taman Beto Utara ini. Jadi itu mungkin belum kenal, dan saya sudah jarang muncul. Mungkin sudah terima kasih bagi saya dan semoga semuanya akan siap untuk selalu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terus saat ini pengawasan itu sampun saat kami buat sadar baru bisa lihat YouTube, gitu kan? Nah, ini kan langsung lagi IT deliver PRM, BKT Instagram. Menurut Bapak Dr. Ali Muhammad, yang ketua ranting sampun hitung tahun ini, mundur. Sudah 5 tahun dari 5 tahun COVID.
Muktamar benjing wonten ing Solo tanggal 12 November Muktamar Muhammadiyah. Informasi salajengipun infak jenengan jangan punika makapal 803.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng ingkang itu mereka sampun makapal benjing menawi tasih badhe ngasta benjing ing stok. Maka saya dipun kemalakan. Lajeng sedekah saking dari Pak Sito, kalau ibu badhe ngesakaken, maka saged disponsororaken pengurus, maka sesarengan dipun kemalakan, lajeng dipun aturaken Pak Sito. Ingkang singipun benjang kahapon. Ya Bu. Senang. Senang betul. Dan tadi. Dan lagi sekarang betul. Betul cekap itu. Makanya yang berlihat motor, ada pinggir. Ya kita sampun nyuwun kali UMJ dipun izinkan wonten ing lapangan bintang. Ini kalau luas, ini dasar, ini kasih yang bincang sana pedal tersendiri. Nah, sana dari lumpuh. Lumpuh jadi Bu. Namun, jadi siap. Ngepit nomor. Dia yang persiapan. Akapon ini badhe datang dipun siapaken monggo jenengan usulken pundi panitia oleh pengurus namun kepada kita pengurus namun kepada jenengan ngesakaken pundi yang penting panitia subsidi saking pengurus tentu apa. Berarti terkait hal itu informasi penting yang kita sampun cekap arah yang kita arahkan dalam tersebut dari karya dan telepon nah istiqomah itu yang naos kita pungasi kanthi doa kapratul majelis karya sampai mulut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.